Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bu Ratna Anjasari. Saya mengajar kelas 7A sampai dengan 7I, mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan hari ini, Bu Ratna akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini di bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin untuk materi yang minggu lalu, Bu Ratna hanya memberikan filenya saja tanpa adanya penjelasan. Nah, pada pertemuan hari ini, Bu Ratna akan ikut serta untuk menjelaskan agar anak-anak sekalian bisa paham bagaimana bab 1 ini mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh dengan tepat. Kalian bisa baca sendiri untuk tujuan pembelajarannya. Bu Ratna akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini nanti akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan yang keempat semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Bu Ratna akan mulai terlebih dahulu ke perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di sini diawali oleh latar belakang pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan diwakili oleh 2 wakil. Yang pertama, Ichi Bangiyase Yoshie dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana sih latar belakang pembentukan BPUPKI? Itu diawali dari Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah pada sekutu pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya Jepang membuat propaganda atau Jepang membuat semboyan. Ada 3 semboyan. Yang pertama, Jepang pelindung Asia, yang kedua, Jepang pemimpin Asia, dan yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Apa tujuannya Jepang membuat semboyan ini? Yakni tujuannya ialah untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan strategi balas dendam ke Jepang. Maka dari itu, melihat hal itu, Jepang membentuklah BPUPKI ini, diresmikan atau direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI sendiri beranggotakan 62 anggota yang tadi Bu jelaskan, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan diwakili oleh Ichi Bangiyase dan RP Suroso. Nah, selanjutnya BPUPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang pertama atau sidang resminya yakni pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Membahas mengenai apa? Membahas mengenai tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan. Akhirnya dibentuk panitia 9. Nah, sidang kedua di sini pada tanggal atau sidang tidak resminya pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas mengenai apa? Membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya ini adalah gambar suasana sidang BPUPKI pada saat melaksanakan sidang pertamanya dan sidang keduanya. Nah, siapa saja sih anggota panitia 9 tadi? Yang pertama di sini ada Insinyur Soekarno sebagai ketua dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Di sini ada MRA Amaramis, ada Abdul Kahar Muzakir, dan selanjutnya ada Abi Kusno Cokro Sujoso, ada Haji Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Mr. Muhammad Yamin, dan ada Wahid Hashim. Pada saat melaksanakan sidang pertamanya, pada saat itu para pendiri negara atau para tokoh negara memberikan usulan mengenai dasar negara.
Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang pada tanggal 29 Mei 1945 beliau mengusulkan 5 usulan negara. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan tokoh negara yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau memberikan usulan yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, setelah BPUPKI melaksanakan sidang yang pertama maupun yang kedua, setelah BPUPKI menyelesaikan semua tugasnya, setelah itu BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI dengan nama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI tersendiri diketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan pada PPKI di sini beranggotakan 21 orang dan semuanya berasal dari Indonesia. Di sini ada nih, berhasil merumuskan dasar negara. Selanjutnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sidang PPKI yang pada tanggal 18 Agustus itu sehari setelah kemerdekaan. Di sini sangat menjelaskan penetapannya. Mungkin di sini kalian belum paham bagaimana cara membaca PowerPoint ini. Di sini ada bagan-bagannya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali oleh yang pertama tadi, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Ir Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta, beranggotakan 21 orang semuanya dari bangsa Indonesia. Di sini kan yang terakhir ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sini ada 3 keputusan. Yang pertama yaitu menetapkan UUD 1945, menetapkan Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan yang terakhir yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, anak-anak mohon maaf mungkin cukup segini saja pertemuan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya, semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Ratna. Wassalamualaikum.